Halo guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kali ini kita ada konten untuk Q&A bareng Angela Gilsa. Nah, berhubung kita di rumah aja, Yap. jadi kita Q&A-nya nggak ketemu, tapi kita via video call. Oke, jadi sekarang kita mau video call Angel dulu ya. Oke, kita hubungin ya. Halo, kembali. Halo. Hai guys, apa kabar? Baik. Gimana kabar selama di rumah aja? Baik, seru. Ngapain aja Angel di rumah aja Angel? Aku di rumah ya udah ada schedule-nya sendiri gitu sih. Jadi bangun, terus urus tanaman, terus kalau nggak gabut lari, kalau gabut main game sampai sore, sampai malam. Main game apa tuh? Aku main The Sims nih, pas banget di depan mata. Iya. Ya ampun. Gue paling beda tuh kalau main The Sims, orangnya tuh udah ngambekan, udah minta makan mintanya, udah gue berhenti langsung main. Repot. Aku lagi edik banget soalnya baru download expansion pack-nya. Jadi lagi seru-serunya gitu, belum bosen. Sip. Nah sekarang hobi lagi sama nih. Kamu kan juga sama lagi Nanam-nanam. menanam bercocok Lagi tanam. tanam juga. Dulu sih tangan gue tuh nggak bagus sama sekali kalau mau mencoba untuk nanam apapun pasti selalu gagal. Nah, Oh ya, jadi dulu pernah coba? iya, nggak pernah berhasil, nggak pernah numbuh. Nah, Mati makanya- terus. Mati terus. Padahal kaktus yang paling gampang loh, Angel. Tips and triknya tuh. Nah, sekarang gue lagi mencoba Sekarang juga. pakai lagi. Nah, ada tipsnya nggak? Kan sekarang kayaknya juga lagi banyak yang bercocok tanam juga kan. Iya benar. Ada tips-tipsnya nggak buat gue juga, buat yang lain juga? Kalau kalian ada apa di rumah tanamannya? Ada monstera, ada bidara Arab, ada pakis, ada aglaonema, ada Banyak. Dari Lidah kemarin banyak. kerjaannya mindahin pot, terus taruh pupuk, nyemprotin satu-satu. iya setiap pagi yang diurus tuh abis ngurusin anak-anak langsung tanaman gitu-gitu mulu. Nah, Dan itu tuh refreshing banget loh. iya karena udah di posisi yang nggak tahu mesti ngapain lagi gitu, tau gak sih? Iya benar. Nah, saran Dan dari kalau lu kita gimana? ada sesuatu yang di take care of, jadi kita nggak kepikiran yang lain, kayak nyiram aja gitu, nggak mikirin yang lain. Itu sih yang bikin refresh. Lo pernah nggak nanem tanaman yang benar-benar dari bibit dan akhirnya sekarang numbuh banget? Aku hampir 3 bulan lalu nanam kaktus dari bibit, terus sampai sekarang nggak numbuh apa-apa. Itu kenapa ya sama kaktus sih, bingung deh. Tahu padahal di padang pasir Nunggu aja. Semua caranya aku udah ikutin dari YouTube, dari ininya lah itunya, semua udah bener, cuman kayak aku nggak numbuh apa-apa. Terus akhirnya udah nggak coba yang lain. Akhirnya ya aku biarin aja, siapa tahu ada keajaiban. Tapi sekarang aku lagi nyoba bikin hidroponik. Hidroponik. Yang pakai pipa-pipa gitu ya. Nanam sayuran. Itu yang udah pro nanti. Tapi sekarang aku masih pakai yang baskom, terus ada lubang-lubang kecil gitu. Dan lu dari YouTube. percaya nggak kalau ada orang yang ngomong itu kadang-kadang kalau mereka itu nanam tanaman
Terus diajak ngomong tanamannya, karena dia itu katanya makhluk hidup. Lu ngakuin itu nggak? Kalau maksudnya kita ngomong sama tanaman dalam hati, tapi kadang kayak kalau misalnya keluar kamar aku tuh kan langsung tanaman semua kan, tanaman kesayangan aku semua di atas di depan kamar. Jadi kalau ke kamar tuh kayak hai cantik, kalau gitu doang. Sama aja berarti kan ngomong sama tanaman. Hai cantik. Kalau misalnya ada nunggu tunas baru sih kayak ih nunggu lagi, paling gitu doang sih. Oke. Nah, kita udah hampir 2 bulan nih kayaknya nge-lockdown setelah syuting ya. Iya benar. Terakhir Samudra Cinta kan? Iya. Gimana sekarang perasaannya? Kangen nggak? Kalau sekarang sih aku nggak tahu kenapa, perkiraan aku bakal bosen di rumah. Ternyata kalau misalnya ditanya udah kangen syuting apa belum, jawabannya belum. Mungkin karena kemarin Setiap hari di lokasi belum ya? sempet break sama sekali kali ya. Aku dari Anugerah Cinta sampai Berkah, sampai Anak Langit, sampai apa nih yang baru Samudra Cinta. Bener-bener belum sempet yang namanya libur panjang gitu. Jadi sekarang bener-bener lagi enjoy, nggak ngapa-ngapain di rumah. Nikmatin di rumah. Paling kangen bercanda sama kru ya? Kenapa? Iya itu sih, itu kangen banget sih. Apalagi anak-anak makeup yang bercandanya Seru-seru. kadang lewat batas tuh bikin kangen. Tapi di rumah sendiri atau sama adek atau sama? Sekarang adik aku pindah ke sini, jadi nggak sendirian lagi. Jadi berdua aja di rumah. Berdua sama mbak aku. Bertiga dan jadi Bertiga. Tapi nggak bisa pulang juga ya ke Bali ya? Sebenarnya bisa, cuman di Bali juga nggak bisa kemana-mana. Dan semua yang bikin aku nggak bosen tuh di sini, kayak tanamanku di sini, anjing aku di sini, terus Ini nggak bisa kalau di Bali ditinggal kan, ya? iya nggak bisa ditinggal. Kalau di Bali tuh nggak bisa ke pantai ditutup semua, terus tempat-tempat nongkrong juga ditutup, sama aja di rumah juga gitu. Dan kayak lebih seru di rumah di sini dibanding di Bali. Di Bali nggak bakal ngapa-ngapain soalnya. Oh, pantai-pantai ditutup juga di sana. Pantai ditutup. Oh, gitu. Iya. Iya. Jadi sekarang benar-benar lagi menikmati di rumah aja. Banget Lagi ya. menikmati. Setelah berapa judul tuh dari Anugerah? Ada 4 judulan ya? 4 judul nggak berhenti nonstop. Ada. Iya, jadi setiap ngeloncat judul itu paling break seminggu, 2 minggu di Bali, terus habis itu syuting lagi. Kayak nggak pernah yang sampai sebulan gitu. Alhamdulillah berjalan terus ya. Iya. Terus Jol, cerita awal karirnya dong. Pertama kali syuting stripping apa ya? Tripping pertama kali Duyung. Duyung. Yang bareng Kambe ya? Kevin? Enggak, itu Duyung beda. Ini aku Duyungnya yang bareng Chris Lauren. Oh, sama Chris. Sama Chris. Terus sepanjang syuting lu pertama. syuting, yang paling banget berkesan judul apa? Yang paling berkesan sih yang pertama sih, yang pastinya. Karena lagi benar-benar Karena belajar banget banyak, iya banyak struggle-nya. Dan kalau misalnya aku ngeluh sekarang, itu aku pasti flashback ke awal karir aku. Kayak, kok dulu aku bisa ngelewatin separah itu, sedangkan sekarang aku, maksudnya kalau misalnya aku komplain, aku selalu mikirnya kejadian yang parah yang dulu gitu loh. Maksudnya perjuangan aku yang Gue pernah ngerasain lebih pahit gitu lokasi ya. naik ojek, bukan Gojek loh ya, zaman dulu belum ada Gojek. Iya. Zaman dulu aku kan tinggal di Kalibata apartemen. Di depan tuh ojek nongkrong semua kan. Yaudah aku ke lokasi pakai ojek yang nongkrong di depan, itu kan bahaya banget. So kayak aku mikir, gila dulu nekat banget udah di Kalibata, terus naiknya ojek yang Bronx di depan gitu. Terus udah gitu pulang syuting kan pasti jam 3, jam 4 subuh. Kadang ikut kru balik, soalnya ada kru yang tinggalnya di Kalibata juga. Searah. Jadi ada kru nebeng, si Bang siapa tuh Bang? Pokoknya soundman di Anak Langit deh sekarang. Terus abis itu ya paling
perjuangannya sih yang paling aku ingat gitu. Karena kalau aku mikir lagi, gila, aku nggak mau sih kalau disuruh kayak gitu lagi. Berarti lu pure bener-bener ngerintis semuanya dari nol. Sama kita semua berarti. Iya, benar. Oke. Nah sekarang dengan keadaan yang sudah menjadi Angela Gilsa yang sekarang nih, yang dikenal orang banyak banget, lo lebih memilih jadi Angel yang sekarang yang jadi pusat perhatian orang, atau menjadi Angel yang dulu yang gue mau ke pasar, gue mau kesini, gue mau kesini, mau kesini juga nggak ada yang ngeh gue siapa gitu? Lo milih yang kayak gitu apa gimana? Jadi aku kan baru mulai bisa enjoy dunia entertain itu sekarang, karena 5 tahun dari awal aku mulai itu aku nggak bisa enjoy sama sekali. Aku ngelewatin yang namanya stres apa segala macam, dan pada akhirnya aku nyadar kalau aku tuh nggak suka perhatian dari orang-orang. Aku suka kerjaannya, aku suka di bidang seni, aku suka gajinya, tapi aku nggak capek-capeknya inget pas gajian pusat perhatian orang ya. Menjadi pusat perhatian orang tuh aku nggak suka sama sekali sih sebenarnya. Apalagi kalau misalnya lagi ada meet and greet apa segala macam, disuruh ngomong di panggung tuh kayak pasti udah panik duluan. Dan kalau diperhatiin tuh, kalau misalnya lagi manggung rame-rame nih, pasti aku di belakang, aku nggak mau di depan. Udah lo aja deh yang ngomong, gue nggak mau. Bener-bener paling pojok. Tapi kan ini emang udah resiko kita sebagai yang nyemplung ke dunia seni aja. Kita kan seniman nih. Iya benar. Itu makanya sebenarnya aku nggak mau lebih terkenal dari ini. Udah cukup segini aja. Aku nggak mau lebih famous dari ini, udah cukup. Tapi kalau misalnya nanti, ya kalau bisa dibilang kayak Samudra Cinta pun juga sekarang, sampai sekarang pun masih pencintanya banyak banget, ratingnya still 1 terus, karena kalian mainnya keren. Nah, kalau nanti kedepannya akan makin famous gimana? Ayo lo. Nikmatin aja kali ya. Gimana ya? Ya ada positif negatifnya sih. Sebenarnya mulai sekarang kan, maksudnya aku jadi senang memotivasi orang-orang soal lifestyle aku, karena banyak yang tertarik kan, dari minimalis, terus bercocok tanam, terus yang anti plastik apa segala macam. Jadi kalau misalnya aku semakin terkenal nanti, ya udah aku fokus di inspiring people aja gitu, nggak lebih dari itu. Udah itu doang sih tujuan. Maksudnya pasti Tuhan ngasih aku fame, pasti ada tujuannya gitu, mungkin untuk inspire people, mungkin untuk mengubah orang atau gimana gitu. Pasti ada tujuan dari aku dibikin terkenal, dari situ doang yang ada di pikiran aku. Ya sebagai public figure juga, karena kita jadi pusat perhatian ya, kita harus memberikan sesuatu yang positif. Ya buat orang-orang juga ya. Benar. Benar. Kalian berdua kan sama. Yang waktu itu ada satu kesalahan. Sudah lah ya. Sudah lewat, sudah lah ya. Ya udah lah ya. Kan semua orang punya kesalahan. Ya gitu. Cuma maksudnya itu yang salah satu bikin aku berubah banget sih sekarang, kayak apa ya? Jadi sebuah pelajaran ya. Semua orang tuh punya perspektif yang beda-beda. Maksudnya nggak semua orang bisa nerima apa yang kamu pikirin, gitu sih. Nggak, pasti berpikirnya, gue nggak mau terlalu speak up sekarang, ya nggak sih? Iya. Ya lebih jaga banget nggak sih? Iya. Terus sekarang katanya lu mulai meminimalis hidup, maksudnya itu dalam hal apa tuh? Lebih ke barang-barang yang gak aku butuhkan aja sih. Gak perlu kayak dibeli. Pakaian, udah itu aja. Maksudnya selama aku masih bisa pakai yang itu aja, ya udah itu aja. Aku nggak perlu aku nggak perlu beli sesuatu yang baru. Kecuali sekarang aku beli terus tuh cuma tanaman sama pot, udah itu. Sisanya ya paket pasti pot. Sisanya tuh paket pasti pot. sama banget
parah. Aduh, kerjanya bermain sama pot, Buka tanaman, pintu pupuk. kamar, tanaman, di tangga tanaman. Ini ada apa sama kamu? Dari yang tomboy jadi gini sekarang. Masak. Segala macam udah dimasak, ya kan? Udah ngelakuin apa, udah tiger sprong, udah apa segala macam, udah jungkir balik ya. Malah ya kira Udah tanaman. tiktokan ngapain segala macem. Aduh. Jadi yang diminimalisin sama lo sekarang tuh kayak yang ada yang di dalam lemari lo aja. Pas sama barang-barang rumah juga apa gimana? Iya, karena selama ini yang aku paling sering beli dan ujung-ujungnya aku nggak pernah pakai ya cuman pakaian, terus abis itu sneakers. Dulu kan aku gila banget sneakers, setiap gajian pasti aku beli sneakers, Vans, Nike, Adidas gitu-gitu. Itu aku gila banget sih dulu. Aku akhirnya ayo sama ya Allah Rabbi juga ketahuan deh. Akhirnya aku udah unfollow semua online shop yang Sampai di unfollow. aku biasa beli gitu. Follow kok, aku unfollow semua. Sneakers ini, sneakers itu, branded ini, branded itu, authentic ini, authentic itu, aku unfollow semuanya dan akhirnya ya berhasil sih. Ya, emang ternyata aku nggak butuh barang-barang itu. Gitu. Tapi kalau syuting misalnya suruh bawa baju gitu-gitu gimana? Suruh bawa baju, bawa sepatu. Kan udah ada Kalau stok anak pastilah. langit sih masih masuk karakter aku ya, baju-baju Tomboy. sweater, tomboy itu masih ada beberapa. Tapi kalau Samudra Cinta kan aku ciwi banget dan aku nggak punya baju yang wanita. Maksudnya aku nggak punya dress gitu. Jadi semua kostum dari mereka. Heels aku punya beberapa ya, yang aku pakai juga itu aja buat syuting. Oh. Oke. Nah, sekarang dengan pandemik ini ada pesan-pesannya nggak? Dengan keadaan negara kita yang semakin hari ini semakin naik terus, sekarang udah 14.000 ya? Iya, 14.000 baru 14.000. Baru ya? Ada pesan-pesannya nggak? Pesan-pesan nggak buat masyarakat di luar sana? Buat yang masih kerja, jaga kebersihan, cuci tangan terus, pakai masker terus tiap keluar rumah. Terus habis itu jaga kesehatan yang paling penting biar nggak gampang sakit, biar antibodinya kuat. Jangan capek-capek, istirahat yang cukup. Pokoknya itu buat kalian yang masih kerja, karena aku bisa bayangin kalian masih pakai transportasi umum untuk kerja dan itu pasti banyak orang. Pokoknya yang intinya jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Terus buat yang mungkin kehilangan pekerjaan, kalian yang sabar. Dan aku sekarang lagi bantuin buat kalian yang kalian yang jualan online, yang followersnya masih dikit, bisa DM aku, nanti aku bisa promosiin. Itu yang aku lagi kerjain sekarang sih, maksudnya ngebantu orang-orang yang Bantu usaha kecil ya? bikin usaha kecil-kecilan gitu. Terus abis itu ya itu aja sih paling, maksudnya apa ya, dengan keadaan kayak gini juga mungkin ada arti tertentu, kayak kita harus introspeksi diri, mungkin kita disuruh di rumah itu kita lebih bonding sama keluarga, atau enggak kita cari ide-ide baru, kita cari hobi-hobi baru. Pokoknya selesai karantina ini usahakan ada sesuatu yang baru nanti keluar. Yang berubah. Iya, Jadi ada hidupnya perubahan berubah jadi semuanya lebih dari dalam bersih. diri atau hobi baru. Nah, sesama pejuang anti plastik nih, ada pesan nggak buat masyarakat? Kenapa? Sesama pejuang anti plastik ada pesan nggak buat masyarakat? Buat masyarakat, masker, udah ada masker kain sekarang. Sama. Pakai masker kain aja. Karena kemarin pas pada pakai masker operasi itu, kan jual banyak tuh di mana-mana. Aku yang stres di sini kayak. Dan sampahnya pun numpuk. Sekali pakai semua dan pasti kebuang ke sampah semua dengan sia-sia. Akhirnya ke laut ujung-ujungnya. Tenggelamkan. Benar.
Itu sampah nomor 1 sih sekarang. Terus sama apa ya, paling minimalisir paket karena paket banyak pakai styrofoam, terus pakai yang apa tuh namanya bubble wrap gitu-gitu. Jadi sebisanya kurangin yang nggak penting-penting banget lah belanja online. Terus abis itu juga pakai sedotan. Ya tetap yang belanja ke supermarket, ke pasar, bawa belanja sendiri. Udah segitu doang paling. Berarti tetap ya kalau pas lagi pandemi ini harus pakai masker kain ya. Jangan pakai masker medis. Masker kain. Jangan pakai bisa masker dicuci operasi sendiri itu kan? buat dokter-dokter sama. Oke Sisil. Iya. Sisil. Oke Kak Tama. Tama. Nah, kangen gak sih sama sosok seorang Anak-anak Kak Tama? gimana? Anak lagi pada ngapain? Anak-anak dibawa habis pada mandi. Lagi di sekolah lagi suka main game. Lagi diracunin sama bapaknya nih. Oh ya. Ya teman papa main game. Kalau Alia sekarang lagi rusuh-rusuhnya. Dia perempuan rasa laki juga nih. Kayak tomboy gedenya. Yes. Kayak cuma kesunya doang cewek. Itu Isco versi cewek banget sih. Masa sih? Mereka kalau seumuran tuh pasti kayak kembar cewek cowok. Beda tahu rambutnya Beda beda. tahu. Kalau ya nggak tahu mungkin karena kita ngelihat Setiap hari. dari 24 jam kalau Setiap ngeliat mereka hari. berdua banyak perbedaannya juga sih ya. Kalau Isko tuh so sweet. Itu kalau dari karakter, kalau dari muka tuh Isko lebih sipit. Kalau si Lea tuh lebih belok gitu matanya. Terus Isko tuh kayak lebih lonjong gitu. Kalau Lea apa karena sekarang lagi gemul ya, jadi begitu banget. Bulat banget. Bulat banget. Kesenangannya pun juga beda. Kalau Lea kayaknya lebih ke musik, main drum kayak gitu. Oh ya? Walaupun dia baru setahun tapi kayak udah bisa mukul. Mukulnya udah statis gitu, yang udah bener gitu. Kita lihatlah nanti perkembangannya. Ya, diarahin yang bener aja deh. Nah terus kalau misalnya nanti pandemi ini berakhir, apa yang akan pertama kali lo lakukan? Lanjut ke New Zealand karena kemarin gak jadi gara-gara corona. Nah iya itu gimana sih? Iya, aku udah di bandara, aku lagi check in, udah keluarin paspor, terus tiba-tiba mbaknya, bentar mbak. Oke, terus mbaknya kayak ngomong gitu sama kru-kru yang lain. Terus habis itu balik lagi kita, mbak maaf nih, kita baru aja dapat news dari Prime Ministernya New Zealand bilang waktu itu tanggal 14 Maret. Katanya per 16 Maret semua visitor yang masuk New Zealand akan dikarantina 14 hari dimanapun mereka berada di sana. Terus temanku, berarti kita nggak bisa berangkat? Bisa, silakan berangkat kalau mau. Tapi sampai sana kalian nanti dikarantina buat apa? Ya jadi berangkat gitu. Nah terus sebenarnya pengen berangkat ke sana tuh berapa lama? 14 hari. Ya cuma karantina doang. Nggak ngerasain apa-apa dong, karantina pulang lagi. Makanya. Tapi bisa di refund kan? Kenapa? Rata-rata nggak bisa di refund, cuman bisa di reschedule. Jadi masih aman lah. Oh bisa di reschedule, oke. Di reschedule-nya Bisa. kan sekarang masih belum jelas gitu, masih it's okay, nggak apa-apa. Masih nggak apa-apa sih, soalnya keadaan masih kayak gini kan. Nggak bisa disalahin. Sampai nunggu steril, sampai nunggu aman dulu, baru berangkat ya. Tapi kalau tiba-tiba pas Iya, setelah itu. steril disuruh langsung syuting gimana? Mau izin kah atau gimana? Kayaknya izin dulu deh, soalnya gimana ya, sayang tiket segala macem sih. Kan udah booking bener-bener semua di sana, kan mau road trip kan, mobilnya udah ada, tenda ini itu, mau camping, mau hiking, semua segala macam udah excited duluan gitu. Terus tiba-tiba di pesawat di bandara nggak jadi berangkat. Bad day banget. Tapi sih untung sih masih di bandara sini ya, belum nyampe ke sana Iya. tiba-tiba di karantina. Iya, kan benar. lucu sih. Ya udah oke Iya, deh. iya. Thank you Angel ya udah ngeluangin waktunya untuk Q&A sama kita. Oke,
Enggak, guys. Thank you, sehat-sehat Sehat-sehat terus. Terus udah gitu tetap jadi Amin. ibu tanaman yang baik. Udah pasti. Still angel ya pokoknya. Okay. Stay healthy guys. ya. Bye bye. Bye-bye. Thank you. Nah, kita udah selesai. Q&A sama Angel. Dan dia lagi di rumah aja juga. Mm-mm. Dan dia menikmati waktunya di rumah. Ntar dulu nih ganti dulu kenapa ininya dia kodok ya? Takut kodok. Ah, tuh takut kodok. Geli kodoknya gendek ya. Ya, dengan Kian sama Angel, dia juga lagi mengkarantina dirinya di rumah dan menikmati waktunya di rumah. Next nanti kita akan ada Kian dengan yang lain-lainnya. Dengan yang lain. Hmm. Ya paling seperti ini. Dan semoga Q&A kita tadi menginspiratif juga. Yes. Hmm. Dan buat kalian yang kangen sama Angel juga, mudah-mudahan YouTube ini bikin kalian kangennya terobati. Dan Angel juga punya channel baru katanya, channel YouTube baru. Iya, punya YouTube channel baru. Udah di bawah ini nanti. Silahkan di subscribe. Di subscribe juga, ditonton juga. Karena akan ada kisah-kisah inspiratif. Karena dia sekarang sedang menuju ke situ arahnya. Yap, betul. Dan apa lagi ya? Insya Allah itu balik lagi deh. Mudah-mudahan kedepannya ada artis-artis lain yang bakal kita video callin lagi. Oke, thank you ya. Oke. Keep watching terus. Jangan lupa subscribe. Pencet tombol loncengnya jadi kalau ada yang baru centang keluar notifikasinya. Like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.